Pada awal September 2022, kisah tragis terjadi pada para pendaki yang mendaki gunung volcano aktif yang bernama Kamchatka Peninsula atau yang biasa dikenal dengan Gunung Glushevskaya Sopka. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, yuk kita mulai. Gunung ini terletak di wilayah Rusia bagian timur. Di pegunungan Kamchatka ini banyak terdiri gunung yang masih aktif akan volcanonya. Tidak heran jika sering terjadi getaran seismik di wilayah tersebut. Salah satu gempa bumi terbesar yang pernah terjadi pada tahun 1959 yang mengakibatkan kerusakan besar di kota Petropavlovsk-Kamchatsky serta menimbulkan tsunami di pantai Amerika Serikat. Dari tahun ke tahun banyak wisatawan turis datang ke daerah pegunungan untuk melihat cagar alam, hewan liar, hutan yang tak harus untuk mendaki gunung berapi saja. Namun, memang yang paling populer dari wisatawan adalah pendakian gunung, yaitu gunung berapi Glushevskaya Sopka yang memiliki tinggi 4.750 meter di atas permukaan laut atau 15.584 kaki dengan status volcano aktif di sepanjang tahun. Letusan pertama gunung ini tercatat pada tahun 1697 dan terakhir kali meletus pada tahun 2021 kemarin. Di sepanjang rute perjalanan pendakian yang mengharuskan melewati endapan curah batuan vulkanik bercampur dengan es dan salju, bahkan yang paling membahayakan adalah mengenai sudut elevasi gunung yang amat tajam dalam pendakian. Perubahan ketinggian tajam ini dimulai sekitar 800 meter dari lereng gunung, maka tidak amat disarankan bagi pendaki pemula untuk gunung ini. Mereka harus berani mengambil resiko dan terlatih sehingga berpengalaman naik turun gunung sebelumnya untuk menyesuaikan diri sehingga tidak membuang tenaga dan waktu. Karena pendakian gunung curam seperti ini harus bergerak sedikit lebih cepat dan tepat dalam pengambilan langkah. Untuk kondisi sekitar gunung ini, selain bersalju dan abu vulkanik yang mengendap di sekitar gunung, juga menyebabkan helikopter penyelamatan tidak dapat terbang di dekat puncak, yang berarti untuk bantuan darurat tidak akan datang dengan cepat kepada siapapun yang membutuhkan saat di puncak atau tepat di bawahnya. Maka dari itu, pendaki harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam kondisi sesulit apapun. Pada tanggal 3 September, dua pemandu kelompok pendakian meminta permohonan izin kepada pusat pelayanan gunung untuk pendakian gunung ini dengan membawa 10 orang anggota. Dikarenakan pemandu ini sudah berpengalaman dalam bidangnya serta mengenal orang-orang pelayanan, maka diizinkanlah mereka untuk mendaki ke gunung tersebut dengan total 12 orang dari 2 orang pemandu dan 10 orang anggota. Namun dalam perjalanan, 9 orang yang melanjutkan untuk ke puncak dengan ditemani oleh 1 orang pemandu bernama Andrei Mischenkov dan 2 orang lainnya tidak jadi melanjutkan perjalanan bersama mereka dikarenakan 2 orang ini mengalami penyakit di gunung saat itu di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Mereka adalah Anastasia Usacheva dan Roman Averin serta diikuti oleh 1 orang pemandu bernama Ivan Alabugin. Mereka bertiga turun di tempat informasi vulkanologi di ketinggian 3.300 meter untuk beristirahat dan mendapatkan kekuatan sebelum turun lebih jauh lagi. 9 orang lainnya telah memutuskan melanjutkan untuk pergi ke puncak, namun naasnya pada ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut, tepat di bawah sebelum puncak terjadi sesuatu pada mereka semua. Mereka terjatuh dan mengalami luka dan patah tulang. Kejadian itu membuat sang pemandu dari grup 9 orang menuju puncak tadi, yaitu Andrei Mischenkov, mengabarkan rekan pemandu yang di bawah yang bernama Ivan Alabugin bahwa mereka semua mengalami kecelakaan saat pendakian dengan amat parah dan segera meminta bantuan. Mendengar hal itu, Ivan Alabugin segera berangkat naik dengan membawa tenda, sleeping bag, dan perbekalan lainnya termasuk medis P3K dan harus sampai ke lokasi mereka dengan segera mengingat yang dikatakan oleh Andrei bahwa 6 dari mereka sudah meninggal di tempat saat terbentur batu dan jatuh sekitar 30 meter dengan keras. Sedangkan sang pemandu Andrei Mischenko mengalami patah tulang di bagian kakinya dan 2 sisanya mengalami luka serius yang amat parah. Melihat keadaan yang kritis serta diperumit oleh cuaca yang beberapa jam kemudian berubah menjadi angin yang amat kencang dengan kecepatan 15-20 meter per second. Ini membuat penyelamat melalui udara alias helikopter juga tidak dapat menyelamatkan mereka dengan segera. Sedangkan penyelamat yang berjalan kaki terhalang oleh salju dan abu vulkanik yang sudah mulai berdatangan. Pemandu yang naik kembali untuk memberikan bantuan, yaitu Ivan Alabugin, dia sampai ke lokasi kejadian lebih dulu dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka yang terluka dan memberikan pertolongan pertama. Namun semua itu sia-sia karena penyelamat lain yang akan datang tidak bisa begitu cepat sampai ke lokasi dan lagi helikopter tidak bisa menjangkau mereka dengan keadaan badai yang kencang. Dari sini dapat dilihat situasi bahwa mereka akan bermalam dengan kondisi cuaca yang buruk.
Dengan kondisi tersebut, di malam itu juga dengan derasnya badai salju membuat dua pendaki yang luka parah tadi sudah tak kuat menahan situasi dan meninggal dunia ditemani oleh hembusan angin salju. Selang beberapa jam kemudian, sang pemandu Andrei Mischenko yang kakinya patah juga merasakan hal yang sama dikarenakan tak kuat menahan rasa sakit yang dideritanya dan merasakan cuaca buruk. Akhirnya, dia meninggal di pangkuan Ivan yang terus memberi semangat dan berjanji akan bantuan segera datang. Setelah mengetahui rekannya sudah meninggal, Ivan Alabugin memutuskan untuk kembali turun ke tempat informasi vulkanologi yang menggambarkan bahwa dia satu-satunya survivor yang selamat dan tidak ada gunanya pula dia tinggal di bawah puncak dengan menunggu bantuan datang sedangkan rekan-rekan semuanya sudah pada meninggal. Dia berkumpul kembali dengan dua orang tadi yang tidak jadi ke puncak dikarenakan sakit dalam pendakian dan memutuskan kembali, yaitu Anastasia Usashova dan Roman Averyn, sembari menunggu tim regu penyelamat datang. Inilah yang dikatakan oleh tim penyelamat. Saat ini, operasi pencarian dan penyelamatan yang diperumit oleh beberapa faktor. Kondisi angin yang kencang hingga 15 meter per second dan hujan salju dalam beberapa jam ke depan, disertai dengan longsornya tumpukan salju dan batu vulkanik dari atas. Dalam kondisi keras seperti itu, tim penyelamat baru mencapai tempat vulkanologi pada tanggal 6 September, 3 hari setelah Alabugin memanggil layanan penyelamatan. Di sana para penyelamat melihat 3 orang, yang mana 2 orang dalam keadaan sehat secara fisik dan Alabugin mengalami radang dingin atau frostbite pada kaki, lengan, dan wajahnya saat dia berada di tempat lokasi kejadian sebelumnya. Mereka diselamatkan lebih dulu, sedangkan operasi pencarian jasad rekan-rekan yang sudah meninggal dilakukan keesokan harinya mengingat cuaca masih buruk. Namun meskipun kesulitan, para penyelamat dapat mendirikan camp kemah pada ketinggian 1400 meter, sedangkan mereka berada pada tepat di bawah puncak. Menuju lokasi membutuhkan setidaknya 2 hari untuk mencapai mereka, apalagi helikopter mengirimkan penyelamat tambahan pada ketinggian 1600 meter. Dan akhirnya mereka bersama-sama untuk menuju ke lokasi kejadian. Di sisi lain, keluarga dari para pendaki ini sudah mulai khawatir. Mereka hanya mendengar berita bahwa terjadi sesuatu pada orang-orang yang telah mendaki Gunung Volcano dan masih belum menerima informasi apapun atas mereka bisa diselamatkan atau sudah meninggal. Hal itu diperkuat oleh harapan adik perempuan Andrei Mischenko yang berbicara pada wartawan bahwa dia belum tahu akan Andrei sudah meninggal. Dia adalah orang baik hati dan penyayang. Dia dulu bekerja sebagai masinis kereta api dan dia mencoba mendaki gunung dan menyukainya. Maka dia meninggalkan pekerjaannya sebagai masinis dan berubah menjadi pemandu pendakian. Sekarang kami semua sangat khawatir dan berdoa bahwa dia bisa kembali ke rumah dengan keadaan masih hidup. Menurut informasi bahwa Andrei Mischenko telah mendaki gunung berapi ini 13 kali lebih banyak daripada pemandu lainnya. Sedangkan Ivan Alabugin memulai pendakian dari mulai sekolah SMA. Lantas apa yang terjadi sehingga memicu tragedi ini? Sebelumnya, para 10 pendaki ini adalah klien dari 2 pemandu tersebut. Ivan Alabugin dan Andrei Mischenko, mereka bekerja pada perusahaan wisata yang mengiklankan mereka melalui website yang bernama The Extreme Time. Jadi 10 pendaki ini tidak kenal satu sama lain. Mereka hanya dikumpulkan dalam satu kelompok dalam waktu pendakian yang telah ditentukan. Dari beberapa pemandu, mereka berdua terpilih dari 10 calon pendaki tersebut. Mungkin dikarenakan slogan yang tertempel, yang membuat para calon pendaki tertarik dan percaya akan layanan profesionalisme mereka. Dengan biaya kesepakatan untuk mendaki Gunung Volcano ini senilai 72.000 sampai 80.000 rubel atau sekitar 14.300-an dalam rupiah. Sebenarnya aturan pendakiannya untuk 8 orang pendaki bisa memakai 1 orang pemandu saja cukup. Namun dikarenakan jumlahnya lebih dari 8, maka harus menggunakan 2 pemandu. Setiap pemandu mendeskripsikan dirinya sendiri agar mereka bisa terpilih untuk pekerjaannya. Berikut yang dideskripsikan Andrei Mischenko dalam iklan dirinya di website The Extreme Time pada Desember 2021. Fakta bahwa ketika Andrei mulai berbicara, semua orang akan mendengarkan ceritanya yang membuatmu jatuh cinta dengan pegunungan. Andrei memulai pendakian dari tahun 2001 saat melakukan dinas militer di Kaukasia dan kemudian menjadi bagian penting dalam dirinya. Dia telah bekerja sebagai pemandu dan instruktur pendakian gunung di tim kami selama lebih dari 5 tahun dan mengatur pendakian di wilayah pegunungan sekitar sini. Dan inilah deskripsi dari Ivan Alabugin dari website yang sama yang ditulis pada bulan Februari. Ivan
Telah berada di tim kami selama lebih dari 8 tahun sebagai instruktur berpengalaman dalam program pendakian gunung. Dia juga pernah memandu beberapa pendaki dari grup besar seperti perusahaan. Dia juga pernah memimpin trek dengan berbagai kesulitan di Nepal, Turki, Crimea, dan di sekitar Danau Baikal. Klien mereka atau 10 pendaki ini sebelumnya telah memutuskan untuk menyelesaikan pendakian pada 9 September dikarenakan mereka semua sudah membeli tiket pesawat pada saat itu yang terbilang murah bagi mereka. Oleh karena itu pendakian mereka di gunung ini sedikit tergesa-gesa. Kita lanjut ke permasalahan kejadian. Permasalahan terbesar dari pendakian tersebut adalah mereka mendaki dengan cara tubuh terhubung satu dengan yang lainnya menggunakan tali, yang mana kesalahannya bahwa tali tersebut tidak terpasang di batu atau es. Jadi apabila salah satu dari mereka terjatuh, maka semua akan saling menjatuhkan karena tertarik satu sama lain, serta tali akan melilit tubuh mereka masing-masing. Karena alasan ini, sebagai pemandu profesional harusnya ada pemasangan pengait di sepanjang jalan. Maka apabila ada yang terjatuh terpleset akan tetap tertahan dan tidak akan menyebabkan jatuh berantai pada mereka. Atau biasanya menggunakan kapak untuk menahan dan meminimalisir jatuh lebih jauh. Namun dalam kasus ini dengan menahan beban 9 orang maka tetap saja tidak ada kekuatan untuk itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, polisi menangkap Andrei Stupanov sebagai pemilik atau owner dari website wisata pendakian The Extreme Time dan ditahan selama 2 bulan untuk ditindaklanjuti dan dimintai keterangan. Lalu lanjut pada penyelidikan kriminal yang mana targetnya adalah Ivan Alabugin sebagai pemandu waktu itu yang dituduh melakukan pembunuhan. Nama-nama mereka yang telah kehilangan nyawa adalah Pavel Zelinichev 38 tahun, Maxim Solovyov 34 tahun, Ekaterina Kosyuk 28 tahun, Andrei Gutor 34 tahun, Alexandra Zilovacik 31 tahun, Evgeny Sorakin 38 tahun, Andrei Mischenko 41 tahun, dan Andrei Kiprianov 26 tahun. Pertanyaan terbesar pula, bagaimana keprofesionalan pemandu untuk menjadi instruktur gunung yang berbahaya? Bukannya mereka dibekali ilmu dan pengalaman dengan meminimalisir segala kejadian yang tidak diinginkan? Akhir-akhir ini dikabarkan sangat mudah untuk mendapatkan sertifikat pemandu. Mereka hanya menjual sertifikat izin untuk bekerja sebagai pemandu dengan hanya membayar 5.000 rubel atau setara dengan 840 ribuan dalam rupiah. Dengan adanya kejadian ini, pemerintah setempat segera memutuskan aturan baru untuk sistemik yang berkaitan dengan wisata ekstrim, khususnya pendakian, yang mana mengatakan bahwa wisata ekstrim hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang telah terlatih secara ekstensif dan lulus sertifikasi. Jika tidak, tragedi seperti ini akan terus terjadi setiap tahun. Nah, begitulah kisah dari pendakian Gunung Volcano di wilayah Rusia bagian timur dengan mempertaruhkan 9 nyawa yang melayang dari 12 orang. Menurut saya, hal yang harus diperhatikan adalah bukan masalah sistem aturan pendakian, namun apabila tidak ada pengalaman yang mumpuni dalam pendakian, apalagi gunung yang berbahaya, janganlah memaksakan diri hanya untuk sekedar ekstensi diri dari penilaian orang lain. Karena sesuatu tak terduga selalu disajikan oleh alam, apalagi pegunungan. Seorang profesional pun tak akan menjadi profesional jika dia tidak memulai dengan predikat pemula di bidangnya. Jadi mulailah dengan hal kecil dulu dan ulang beberapa kali hingga kau memahami celahnya. Jaga selalu kesehatan kalian dan stay safe dimanapun berada. Kita bertemu lagi di next tragedi. Jangan lupa tinggalkan jejak dan subscribe. Terima kasih dan bye.